Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Enistonesia, guru matematika di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah mengubah cara pandang murid kami terhadap matematika. Bagi banyak murid, matematika adalah monster yang sangat menakutkan. Mereka itu abstrak, kaku, bahkan jauh dari kehidupan mereka. Namun, bagaimana jika kita bisa menjinakkan monster tersebut? Bahkan, kita bisa jadikan monster itu sebagai mitra untuk berpikir. Inilah cerita transformasi kami. Kondisi awal yang saya hadapi di kelas sangatlah umum. Murid memandang matematika hanya sebagai kumpulan rumus yang harus dihafal, dan soal yang harus diselesaikan tanpa tahu apa gunanya. Materi seperti sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV diajarkan secara mekanis melalui 4 metode: grafik, substitusi, eliminasi, dan juga campuran, tanpa ada jembatan yang menghubungkannya ke dunia nyata. Akibatnya, kelas menjadi pasif, keterlibatan emosional dan intelektual murid terasa dangkal. Pertanyaan yang muncul pun lebih sering bersifat teknis, seperti, Bu, ini dikali atau dibagi? Bukan pertanyaan konseptual seperti, mengapa sih langkah ini harus kita lalui? Saya sadar, akar permasalahannya bukan ada pada murid ataupun materinya, tapi pada pendekatan pembelajarannya. berangkat dari pemahaman tersebut, saya menghadapi beberapa tantangan. Pertama, bagaimana mengubah stigma matematika yang sulit dan tidak relevan. Kedua, bagaimana merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi gaya belajar murid yang beragam, terdiri dari visual, auditori, dan juga kinestetik. Ketiga, bagaimana beralih dari penilaian di atas kertas ke sebuah asesmen autentik yang bisa mengukur penalaran kritis, kolaborasi, dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, bagaimana saya sebagai pendidik bisa bertransformasi dari seorang penceramah menjadi fasilitator dan rekan belajar bagi murid. Untuk menjawab tantangan itu, saya memilih pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode project-based learning dan mengusung tema tantangan pengusaha muda. Implementasi praktik baik ini saya bagi ke dalam beberapa tahapan kunci sesuai dengan sintak pada metode pembelajaran project-based learning. Kelas 9C, ya, kita akan belajar lagi untuk mata pelajaran matematika. Silakan, Nairul, ketua kelas untuk dipimpin dulu. Pembelajaran akan dulu berada mati mulai. Oke, kelas 9C, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke ya, sebelum Ibu absen seperti biasa, kita akan membacakan surat-surat pendek ya. Silakan buku matematikanya pada kawan. Oke, silakan keluarkan dan Ibu akan scan barcode yang ada di bukunya masing-masing dan kalian silakan baca surat outfilnya. Lalu dilanjutkan apa? Hafalan berkah? Iya. Oke ya. Silakan dilanjutkan dengan hafalan perkaliannya. Pembelajaran tidak saya mulai dengan rumus, tapi dengan simulasi peran. Saya memposisikan diri sebagai investor, dan murid adalah calon pengusaha muda yang harus meyakinkan saya dengan proposal bisnis. Kalau siap belajar, Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang suka nemenin mamahnya belanja ke pasar? Hal-hal seperti ini yang mamah kalian belanja dan selalu bayarnya langsung aja. Padahal kita bisa menghitungnya menggunakan SPLDV. Satu persatu barangnya apa aja, berapa harga satunya, kita bisa hitung menggunakan SPLDV. Kalian sudah berkelompok kan? Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Ada 5 kelompok dan kalian akan memainkan peran. Perannya apa? Ceritanya Ibu tes CEO di Cina. Ibu punya uang 1 triliun dan kalian akan meminta uang Ibu untuk membuka usaha. Tapi ketika kalian buka usaha kan harus ada yang dijanjikan ya. Aku berjanji Ibu akan memberikan keuntungan 100% ke Ibu. Nah, gitu kan? Ya, nah kita akan jalankan peran itu. Ibu sebagai yang punya uang 1 triliun itu ingin melihat dulu apa yang akan kalian usahanya apa, jualannya apa, dan minta modalnya berapa ke Ibu. Ya, oke. Tapi ketika meminta modal keseluruhan, kalian harus punya rinciannya kan? Oke. Untuk yang pertama kita akan membuat dulu proposal proyeknya. Ada di bagian pertama judulnya apa, deskripsi masalahnya apa, dan juga pertanyaan kunci yang kalian ingin tahu apa. So, silakan boleh dikerjakan mulai. Seketika, konsep abstrak variabel X dan Y menjadi nyata.
matematika menjadi bermakna karena menjadi alat untuk mencapai tujuan yang otentik. Disinilah diferensiasi proses terjadi. Setiap kelompok bebas merancang usaha impiannya, dari kuliner hingga jasa kreatif. Kebebasan ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proyek, sehingga proses belajar menjadi menggembirakan dan didorong oleh motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Mereka menyusun proposal dan jadwal kerja yang secara tidak langsung melatih tanggung jawab dan manajemen proyek. Selama proses ini, peran saya adalah sebagai fasilitator dan konsultan. Saya mendorong mereka untuk berpikir dan menemukan solusi matematisnya sendiri. Puncaknya adalah sesi presentasi investor. Agar adil dan seru, urutan presentasi ditentukan menggunakan aplikasi Spinwheel. Oke, sekarang Ibu mau menentukan siapa yang presentasi hasil PKKB dan hasil perhitungan SPLDP-nya, tapi Ibu akan gunakan secara lisan dan siapa ketika Ibu klik nanti yang panah merah itu berhenti di mana, maka dua yang akan tampil pertama ya. Oke, itu satu. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak pada mana? Tadi benar sesuai tadi kan beres. Kita akan melihat presentasi dari kelompok 4. Murid mempresentasikan proposal mereka dalam format kreatif, seperti peta konsep, infografis, hingga video singkat. Di sini, mereka belajar secara sadar bahwa matematika adalah alat untuk memecahkan masalah nyata. Hasilnya sangat luar biasa. Praktik baik ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan aktif murid dalam kegiatan pembelajaran, mengubah persepsi mereka terhadap matematika, dan juga mampu meningkatkan pemahaman konseptual mereka. Monster yang dulu mereka takuti, kini telah berubah menjadi mitra. Mitra untuk berpikir logis, memecahkan masalah, dan juga sebagai alat untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih percaya diri. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa ketika matematika diajarkan dalam konteks yang relevan dan memanusiakan, ia bisa menjadi alat pemberdayaan yang efektif bagi murid. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah komitmen untuk terus merancang pengalaman belajar yang menggembirakan. Terima kasih telah menyimak perjalanan praktik baik yang telah saya lakukan. Mari bersama-sama kita wujudkan pembelajaran yang memberdayakan untuk generasi masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hairul dari dulu terbiasa dengan MTK yang duduk diam dan mendengarkan materi. Namun setelah melaksanakan proyek ini, menurut Hairul MTK menjadi lebih menyenangkan. Dan Hairul sekarang tertarik ke dalam dunia bisnis yang kemudian bisa dikembangkan di masa depan. Setelah kemarin pembelajaran matematika membuat sebuah proyek, saya kira tadinya matematika itu hanya mengerjakan soal dan menghitung saja. Ternyata matematika itu bisa kita gunakan di kehidupan nyata, apalagi dalam merancang sebuah usaha. Tadinya saya dikira SPLDV itu cuman huruf dan angka doang, tetapi SPLDV juga bisa digunakan untuk merencanakan sebuah usaha. Dan ternyata matematika itu belajarnya menjadi menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Permata dari SMP Islam Tahfiz Quran Al-Fat. Sebagai sesama guru matematika, saya sangat terinspirasi dari pembelajaran Bu Anissa yang menerangkan tentang SPLDV dari yang menyeramkan menjadi menyenangkan. Secara umum, pembelajaran yang dilakukan sudah sangat menarik. Beliau mampu menjelaskan konsep SPLDV dengan runtut, mulai dari pengertian, bentuk umum, persamaan linier, hingga cara penyelesaian menggunakan beberapa metode substitusi, eliminasi, dan grafik. Pembelajaran SPLDV yang beliau sampaikan sudah sangat baik dan sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syah, guru mata pelajaran IPA di SMP Islam Patia. Open class yang dilakukan oleh Ibu Anissa secara umum sangat menginspirasi, menghadirkan pembelajaran matematika yang kontekstual karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti proyek berdagang. Melalui proyek SPLDP ini, murid berpikir kritis, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi secara aktif. Suasana kelas juga terasa religius, kemudian interaktif dan menggembirakan. Semoga pembelajaran ini menjadi inspirasi bagi guru-guru untuk menghadirkan suasana pembelajaran secara mendalam, menggembirakan, bermakna, dan menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih.